bicara dulu deh. Siap, terima kasih. Silakan. Jadi terima kasih banyak pemirsa. Hari ini alhamdulillah saya akan menandatangani surat kuasa terkait dengan pembelaan terhadap diri Agus ya, yang berkaitan langsung dengan pidana undang-undang ITE dan lain-lainnya. Jadi ada beberapa case yang akan kita jalani, termasuk masalah dana yayasan dan lain-lain yang akan kita permasalahkan nanti. Kita soalkan itu nanti setelah kita saling menandatangani surat kuasa. Alasannya apa Bang, mungkin mau bergabung dengan timnya Agus sendiri gitu? Jadi untuk supaya jelas ya, tim Agus ini ada 2 tim. Walaupun saya dan Bang Farhad kita satu hati satu visi, tapi kita bagi tugas ya, kita teamwork di situ. Sehingga Bang Farhad bertugas mengawal pasal 369 tentang pemerasan tentang uang yayasan tersebut. Sedangkan saya sama Bang Daus kita lebih concern ke menciptakan dunia media sosial yang bersih. Sebentar Bang. Siap. Kita ini kan macan sama naga Bang. Iya. Takut keceplosan kena undang-undang ITE. Oh iya, itu tanda tangan dulu ini. Ini gabungnya macan. Jadi ini teman-teman, ini adalah surat kuasa khusus ya. Berbeda sama si ODGJ yang sering ngeprank. Ini kita ada suratnya ya teman-teman ya. Jadi surat kuasa itu bukan hanya verbal ya Bang ya, harus betul. Ada surat kuasa. Harus ada otentik. Nah, ini kita akan tanda tangani bersama. Ya. Izin akad itu Bang. Jadi ini surat kuasanya. Di sini ada nama saya. Nama saya di sini ya. Boleh bacain intinya Bang? Intinya saya menangani permasalahan terkait dengan korban yang bernama Agus ya, Agus Salim, dan ini termasuk dalam pasal 28 ITE. Undang-undang ITE ya, pasal 28 untuk pasal 45 dan lain-lainnya. Jadi ini nanti ada juga beberapa perkara juga yang akan kita ini kan, termasuk dengan permohonan audit rekening yayasan dan lain-lainnya gitu. Jadi ini saya tangan dulu sebelum saya berbicara ya. Saya parah dulu, saya tahu karena belum ada surat kuasa. Betul. Kita jangan sampai saya di prank kan gitu. Benar. Tapi kalau ini orang benar nggak mungkin prank. Cap halaman. Tiap halaman. Sini. Ya. Tiap halaman diparap aja. Iya. Oke. Oke, tanda tangan saya tiap halaman sudah. Ya. Silakan Bang. Siap. Jadi sudah resmi dan sah teman-teman. Oke ya. Resmi dan sah, Bang Firdaus Owiwobo sudah masuk dalam tim kuasa hukum secara resmi. Ya, di bawah bendera LQ Indonesian Law Firm. Ya. Oke. Dan saya bersama Pembasmi, Perkumpulan Badan Advokat Solidaritas Merdeka Indonesia, bergabung dengan LQ Indonesian Law Firm. Oke, Bang Daus, mungkin apa alasannya bergabung merapat ke tim kuasa hukumnya Agus? Namanya kan sebelumnya juga menjadi kuasa hukum Novi gitu Bang. Jadi begini, saya ini kan advokat yang telah disumpah ya, yang termaktub dalam pasal-pasal dalam Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat. Jadi kebetulan juga ini sebenarnya tidak sengaja ya, karena ada beberapa orang yang menawarkan saya untuk bergabung dengan Bang Alvin Lim. Tetapi kedatangan saya ke sini juga sebenarnya silaturahmi untuk membahas masalah PIK ya tadinya. Betul. Jadi kita masalah Pantai Indah Kapuk. Karena saya ketua umum masyarakat, ketua umum lembaga bantuan hukum masyarakat penjaga Pantai Indah Kapuk kan gitu. Artinya di sini LBH itu yang saya dirikan. Dan saya berbicara dengan beliau, konsultasi, dan kita tadi udah podcast masalah PIK ya. Tapi sekarang ini karena kita satu ternyata ya, kita ini ternyata sejiwa tapi kita beda. Kalau beliau ini kan naga, kalau saya singa gitu. Jadi akhirnya ya udah kita gabung aja deh. Sama-sama galak tapi yang satu di langit, satu di darat ya, Bang. darat, betul, jalan bareng gitu. Alhamdulillah hari ini resmi, dan mungkin secara spesifik karena beliau yang tahu permasalahan nanti ke depannya, saya makmum aja. Silakan Bang. Iya. Jadi surat kuasa ini diberikan untuk pelaporan terutama terhadap ITE ya. ITE-nya bukan pencemaran nama baik, tapi penyebaran konten dari ujung Lampung, dari ujung Sumatera sampai ke Papua. Saya udah terkenal, jadi nggak perlu pansus-pansus. Di luar negeri pun orang tahu saya kok. Pak Firdaus, izin Pak Firdaus bisa jelasin nggak alasan spesifiknya
Kenapa mendukung pengacaranya Novi kemudian bergabung ke Pak Alvin? Secara spesifik aja, Iya. mungkin bisa dijelasin. Saya kan begini, saya ini kan masuk ke situ dengan niat ikhlas untuk membantu. Karena saya lihat beliau ini kan wanita yang memang sedang terpuruk ya pada saat itu. Dan saya datang ke situ ditarik, bukan saya memohon. Dan itu udah diakui oleh rekan saya kan gitu. Jadi nggak ada alasan Novi bilang saya bukan pengacara. Namun saya tidak nyaman akhirnya ketika Novi mengeluarkan statement bahwa dia itu bukan klien saya atau saya bukan pengacara dia. Jadi saya dengan inisiatif daripada saya ini dipermalukan oleh Novi, saya mendingan mundur gitu. Dan kebetulan setelah saya mundur banyak yang telepon, "Bang, gabung Bang sama Bang Alvin. Bang ini, Bang itu, Bang ya." Akhirnya ya saya baru hari ini ketemu dengan beliau. Selama ini saya memang sering benturan dengan beliau masalah opini gitu. Jadi baru ini kami damai dan berbaik hati. Kalau kemarin kami sama-sama keras gitu. Gitu. Itulah dunia pengacara yang pakai. Gitu. Sama-sama sewan buas kita. Pak Alvin, Pak, rencananya bikin LP-nya kapan, Pak? Minggu depan. Minggu depan. Jadi batas waktu tanggal 8 ya, tanggal 8 tuh weekend. Senin saya masih training, Selasa cuci darah, kemungkinan Rabu kita udah siap bikin laporan polisi kalau mereka nggak menaati apa yang dimintakan dalam surat somasi. Bang Firdaus ikut serta. Oh, namanya. pasti. Ya, ikut kan saya ada kuasa. Panglima ini. Iya, saya udah ada surat kuasa, jadi saya akan ikut berbicara tentang itu dan untuk membela hak hukum daripada Agus. Karena ini kan secara yuridis saya sudah ada buktinya. Saya jangan sampai kena prank lagi kan gitu. Karena saya yakin lah kalau Bang Alvin ini orang baik dan nggak tega gitu kan, bukan sejenis penjahat kan gitu. Jadi artinya dia sangat bertanggung jawab untuk memberikan pertanggungjawaban moral terkait dengan kuasa secara substitusi dan secara lisan. Artinya di sini saya sudah merasa puas di sini, dianggap benar-benar secara profesional saya sebagai pengacara yang memang menjalankan profesi sebagai pengacara secara profesional juga. Menanggapinya seperti apa, Bang? Nanti itu kan ini ada dua law firm yang bergabung nih, ya dari LQ Law Firm dan saya pembasmi dan law firm Inferior saya. Nah, ini akan kita kaji semua sejauh mana. Bahkan saya akan menggunakan delik aduan relatif atau biasa. Nanti bagaimana caranya saya ini karena ini udah berkaitan dengan kegaduhan ya yang berkaitan dengan ketertiban umum. Jadi saya ingin melihat nih bagaimana sejauh mana pemerintah Indonesia melalui PPATK dan lain-lainnya nanti akan mengaudit Yayasan Novi dan mengaudit semua rekening-rekening Yayasan Novi dari hilir sampai hulu gitu. Dari hilir sampai hulu gitu. Bang, balik lagi nih ke topik awal ya Bang. Iya. Ini kan mempengaruhi atau kisruhnya Abang akan melaporkan siapapun nantinya. Ini kan benang merah kan donasi. Tapi pada saat ini kan donasi ini juga ada titik terang nih Bang. Yang akan diobatin Agus. Ini semalam kan sudah saling memahami dan saling ketemu sesama PH Bang. Ini untuk para netizen juga bilang ini disayangkan nggak? Disayangkan Bang gitu loh, untuk berkembang untuk fokus laporan lagi. Gimana pendapat Abang? Ini adalah dua tindakan pidana yang berbeda ya. Deliknya beda, lokus deliktinya juga beda, tempusnya juga berbeda. Kenapa? Karena kalau soal uang itu adalah ketika uang itu diambil oleh Novi, itulah mulanya problem. Tempusnya, waktu kejadian. Sedangkan waktu kejadian Agus ini adalah ketika sudah banyak bertengkaran, mulailah timbul konten-konten belakangan. Nah ini adalah delik aduan atau kejahatan, dugaan kejahatan yang kedua di situ. Nah, yang kami tanganin adalah yang kedua, tidak ada hubungannya dengan uang, tidak ada hubungannya pula dengan dendam di situ, dan bahkan tanpa, mohon maaf ya, tanpa kuasa dari Agus pun kami bisa melapor karena ini pasal 28, bukan pasal 27. Kalau pasal 27 benar delik aduan absolut harus korban. Iya. Tapi ini